Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2008016226. Saya mahasiswa semester kedua dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum kelas E, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan membuat video kali ini, izinkan saya mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara untuk penilaian ujian akhir semester 2 yang diampu oleh Pak Heri Setia Nugraha SHMA. Baiklah, mari kita review materinya. Dimulai dari hukum tata negara, yaitu hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sumber hukum formil yaitu meliputi hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, dan jurisprudensi ketatanegaraan atau putusan hakim TUN. Terus ada hukum perjanjian internasional yaitu ketatanegaraan atau traktat, kemudian doktrin ketatanegaraan atau pendapat ahli hukum tata negara. Itu menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber hukum material yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara. Selain itu, ada 5 asas hukum tata negara di Indonesia, yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Juga ada asas negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Dan organ dan fungsi kekuasaan negara, menurut ahli John Locke, yaitu karena eksekutif pelaksanaan peraturan dan dalam melakukan kegiatan, justisia itu pun berdasarkan peraturan. Dengan demikian, peraturan justisia dijalankan oleh pemerintah. Pembedaan dari segi hierarkinya sendiri terdiri dari atas lembaga tinggi negara antara lain yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, kemudian MK, MA, dan BPK. Yang berwenang membentuk undang-undang itu adalah MPR, dan yang membentuk ketetapannya adalah MPR juga. Sedangkan DPR itu tidak boleh membuat undang-undang sendiri. Perpu atau produk sementara dibuat oleh Presiden dan harus disetujui oleh DPR untuk disetujui menjadi undang-undang atau tidak. Nah, peraturan daerah yang provinsi berwenang membentuk adalah DPRD, sedangkan provinsi dan kepala daerah provinsi. Peraturan daerah kabupaten kota yang berwenang DPRD kota dan kepala daerah kota. Politik hukum itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dengan bantuan riset yaitu legislative review dilakukan oleh lembaga legislatif yang objeknya adalah undang-undang yang pembentukannya menjadi kewenangan. Sedangkan executive review yang objeknya adalah undang-undang yaitu sebagai pelaksana pemerintah, undang-undang atau peraturan sebagai pelaksana fungsi dan tugas penyelenggaraan. Sedangkan judicial review yaitu produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif yang dilakukan oleh lembaga yudisial. DPR dan DPRD itu bukanlah aparatur negara tetapi aparatur daerah, dan aparatur negara sendiri adalah sekda. Urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, terutama pendidikan dan pelayanan. Sedangkan urusan pemerintah pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah atau setiap daerah yang tidak tentu memiliki tempat pariwisata. Sedangkan pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
Sedangkan urusan pemerintahan umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku umat beragam, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas, keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa sendiri adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa jika memiliki kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas wilayah, dan juga ada yang berwenang mengatur dan mengurus unsur pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Hukum acara MK itu yang dimaksud sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Itu wewenangnya yaitu hukum acara peradilan, konstitusi, hukum acara tata negara, dan hukum acara MK. Hukum acara MK adalah hukum acara formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Sumber-sumber hukum acara MK langsung yaitu Undang-Undang MK, PMK, dan jurisprudensi MK. Sedangkan yang tidak langsung yaitu Undang-Undang Acara Hukum, Perdata, TUN, dan Pidana, dan juga pendapat sarjana atau doktrin hukum acara jurisprudensi dari negara lain. Sekian dari saya. Apabila masih ada kekurangan dan ketidakjelasan materi di dalam video saya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe ya. Hihi.